kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Pada pagi hari ini kami kembali ke tempat ini guna melakukan aktivitas kami. Berkatilah kami agar kami bisa mendapatkan memberi puji dan penjelasan. Amin. Dalam Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Nabi yang sudah memberikan doa. Kita masih tetap berdiri. Kita masih tetap berdiri. Sebagai rasa nasional sedikit dan bangsa, kita harus menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Siapa yang pimpin kita ini? Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ellen. Satu nusa, satu bangsa, Satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, info tanya dulu. Pada pembelajaran sebelumnya, apakah ada yang masih ingat? Apa itu teks deskripsi? Dan teks deskripsi adalah jenis teks yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, atau keadaan secara detail dan spesifik. ya, teks deskripsi, teks yang menggambarkan. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu ciri-ciri dari teks deskripsi? Pada pelajaran sebelumnya kita belajar seperti ini. Apakah saya masih ingat? Ira, Satu, menggunakan kata sifat. Teks deskripsi menggunakan kata sifat untuk menggambarkan objek seperti besar, indah, lembut, dan lain-lain. Dua, menggunakan kalimat deskriptif. Teks deskripsi menggunakan kalimat deskriptif untuk menjelaskan objek secara rinci, seperti Gunung Bromo memiliki kawah yang masih aktif. Dua, menggunakan kata benda. Teks deskripsi menggunakan kata benda untuk menjelaskan objek seperti gunung, kawah, asap, dan lain-lain. Empat, menggunakan bahasa yang imajinatif. Teks deskripsi menggunakan bahasa yang imajinatif untuk menggambarkan objek secara hidup dan menarik. ini ciri-ciri atau tanya ciri-ciri dari teks deskripsi. Siapa yang mau jawab? Jawab. Ciri-ciri dari teks deskripsi itu apa? Ciri-ciri dari teks deskripsi menjelaskan suatu objek, tempat, dan keadaan secara detail dan Ya. spesifik. Oke, baik. Pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat? Sekarang Ibu mau tanya dulu. Apakah pernahkah kalian mengunjungi sebuah objek wisata? Pernah.
Ya, Indah Nala. Yang lain? Jaya, mana Jaya? Jaya, apakah Jaya lihat sana? Ya, pepohonan yang hijau. Yang berikut, bagaimana kesan kalian terhadap objek yang kalian pergi tadi? Kesan kalian terhadap objek wisata tersebut? Kesan. Jaya mau menjawab lagi. Kesannya sangat mengagumkan. Tepuk tangan untuk Jaya. Jadi, materi pembelajaran kita hari ini yang kita mau bahas itu materi pembelajaran kita ini hari yang kita mau bahas ini hari, yang mau kita pelajari ini hari adalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun secara tulis. Dari Ibu jelaskan materi tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Jadi seperti yang sudah dijawab oleh sahabat Ina dan Naldi, apa itu teks deskripsi? Ini teks deskripsi adalah jenis teks yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat atau keadaan secara detail. Jadi kan kita menjelaskan tentang tempat ya tempat wisata. Itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Yang berikut, bagaimana cara kita membuat teks deskripsi? Yang pertama, Lala baca yang pertama. Menentukan objek yang akan dibahas. Ya, yang pertama kita memilih dan menentukan objek yang akan kita bahas. Misalnya kita ambil contoh tempat wisata, objek tempat wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, Aurel baca. Tentukan maksud dan tujuan dalam tulisan teks deskripsi. Ya. Yang kedua itu kita menentukan maksud dan tujuan yang mau kita buat teks deskripsi tersebut. Jadi tadi kita ambil objeknya tempat wisata. Dan maksudnya tujuannya apa? Kita buat teks deskripsi. Yang ketiga, Gilbert. Baca yang ketiga, data yang informasi yang dapat dibuat dan objek secara terpilih. Yang ketiga kita mengumpulkan. Setelah kita sudah menentukan maksud tujuan dan kita sudah memilih dan menentukan objek yang akan dibahas, yang ketiga kita mengumpulkan sumber data dan informasi yang dapat membantu menggambarkan objek itu secara terperinci atau secara mendetail, secara sekecil-kecilnya yang harus kita tahu. Dan itu adalah cara membuat teks deskripsi. Yang berikut, unsur pembahasan teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kata sifat. Menggunakan kata sifat seperti terindah, luar biasa, spektakuler, dan untuk menggambarkan objek. Kata sifat terindah, tentang sifat yang indah. Yang kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi menggunakan kalimat deskripsi seperti bagian ada sebelum terdapat tawa yang masih aktif, mengeluarkan asap putih yang mengembul ke udara-udara untuk menjelaskan objek secara rinci. Lebih baik nanti itu tampilkan sebuah video. Maumere Kabupaten
Sika memiliki potensi wisata bahari yang menarik untuk dikunjungi. Kota Nyur Melambai ini memiliki sejumlah pantai berpasir putih yang indah mempesona yang dapat menghirup setiap mata yang memandangnya. Salah satu keindahan pesisir Maumere yang wajib dikunjungi adalah Pantai Tanjung Kajuru. Tanjung Kajuru adalah salah satu pesisir pantai utara Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Jarak tempuh Pantai Tanjung Kajuru adalah 24 km dari kota Maumere. Di pantai nan indah ini, Anda dapat melakukan aktivitas berenang ataupun bersantai, menikmati keindahan pasir putih dan indah yang dihiasi karang dengan air lautnya yang jernih berwarna kebiruan. Tidak cukup sampai di situ. Di Tanjung Kajuru ini, pengunjung bisa menikmati hamparan perbukitan yang menjulang tinggi dengan rumputan yang menghijau permai. Oke. Tadi sudah lihat video tadi? Sudah. Ini wisata di mana? Tempat wisata di mana? Siapa yang sudah pergi di Tanjung Kajuru? Angkat tangan. Belum ada yang pernah pergi di Tanjung Kajuru. Berarti hari kalian sudah nonton di sini ya? Bagus tidak? Bagus. Berdasarkan video yang kalian sudah lihat tadi, tonton tadi, buat kalian. Apakah kalian baik ketika menonton video tadi? Ya, lumayan kenapa? Keindahan alam yang ada. Keindahan di sisi pantai. Yang kedua, mengapa tempat ini bisa dijadikan tempat wisata? Karena keindahannya. Ini kita jawab. Mengapa tempat ini bisa dijadikan tempat wisata? Karena keindahan dan kehijauan alam serta sisi pantai yang bersih. Iya, tepuk tangan untuk kalian. Yang berikut, apa yang menjadi daya tarik tempat wisata ini? Yang menjadi daya tariknya apa sehingga orang dapat kunjung terus ke sini? Ya, ya. Pemandangan dan keindahan alam. Yang lain? Tidak, tidak. Air laut dan pasir putih. Air laut dan pasir putih. Ya. Jadi yang menjadi daya tarik tempat wisata ini adalah laut yang biru, luas, pasir putih yang membentang, hamparan yang membentang, yang membuat daya tarik orang untuk datang berkunjung di apa tadi tempat wisata tadi? Ibu lihat sudah ada yang mengaku, jadi semua berdiri, pasti semua berdiri, semua berdiri. Jangan kemana? Oke, siapa yang berdiri? Kasih sedikit. Saya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tentang tiga semua. Silakan duduk. Jadi di sini kita sudah berbicara untuk kelompok. Nanti ibu bagi KPD-nya, kalian kerja. Dari semua peraturan di NKPD itu, petunjuknya dari situ petunjuk untuk kalian mengerjakan LKPD-nya, semua perhatian situ di LKPD yang sudah baca tadi. Pertama, diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam
Yang kedua, cantumkan hasil diskusi tersebut pada LKPD yang tersedia. Dan yang ketiga, pada akhir diskusi, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pertama kalian buat kerangka dulu. Setelah buat kerangkanya itu habis, baru kalian membuat teks deskripsi. Di dekat situ mengira di situ suka bisa seperti ini. Sakit. Kelompok 4 sudah. Sudah ya, kita kalau sudah semua, kami mulai dari kelompok 1 keluar dari presentasi. Kelompok 1 dulu, presentasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya memberikan kesempatan kepada teman saya untuk membaca hasil jawaban dari kelompok kami. Identifikasi objek. Tangan tiga terus komen. 2. Deskripsi bagian. Peruntukan biodalam. Deskripsi sifat. Transiting zona. Penutup. Mengagumkan. Buat dan deskripsi. Taman Wisata Laut Teluk Maumere. Teluk Maumere adalah salah satu tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sika, NTB. Terletak sepanjang pantai Maumere, tempat ini menawarkan keindahan alam laut yang menakjubkan. Anda bisa menikmati pemandangan laut yang biru jernih dengan hamparan terumbu karang yang indah. Selain itu, Taman Wisata Alam Laut Teluk Maumere juga menjadi tempat yang ideal untuk menyelam. Inilah hasil dari jawaban kami. Kami akan memberikan kesempatan dan teman-teman untuk menanggapi hasil kelompok kami. Ada yang menanggapi hasil kelompoknya? Satu? Ada tidak? Tidak. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Jangan dulu. Yang berikut kelompok 2. Siap, guru dan pasukan. Ya. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami Gambaran pohon bakau yang menjulang tinggi dan dibatang kayu. sekian jawaban dari kelompok kami. Silakan teman-teman aku berikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok berapa tadi? Taman Wisata Waikir. Jadi objeknya itu adalah Taman Wisata Pantai Waikira. Deskripsi bagiannya pasti putih. Deskripsi bagian itu menawar. Bentuknya kesannya cocok tempat hiburan.
Jadi barteran itu adalah tempat hiburan. Jadi yang ditanya kepada kelompok 2 tadi bahwa kalimat deskripsinya. Jadi kalimat deskripsi di sini itu adalah pantai ini memiliki hamparan pasir putih dan menawan dengan tekstur lembut, seringkali dijadikan wisatawan untuk berjemur. Kawasan laut biru dan menawan cocok sekali menjadi tempat tujuan hiburan. Tempat hiburan. Jadi ini adalah kalimat deskripsinya. Kata sifatnya, di situ kita lihat ada kata sifat kalimat deskripsi dengan ada kata sifat. Kata sifat di situ adalah pasir putih, tekstur lembut, apalagi laut yang biru. Itu penggunaan kata sifat dari Taman Wisata Pantai Barteran. Jadi semua tadi kualitas Pantai Barteran sudah. Terus penggunaan kata bendanya itu taman wisata, kata benda, taman wisata, apalagi kan pantai, ya, pasir, laut, itu adalah kata benda. Jadi terima kasih kalian sudah mengucapkan hasil kelompok tadi dengan bagus. Sekarang kita berdiri pas dulu. Tepuk semangat. Langsung silang pada opsi di situ. Ya sudah pukul. Lagi ibu sudah. Ya, mana ya sudah pukul. Ibu sudah. Struktur dari teks deskripsi. Jadi struktur dari teks deskripsi itu yang pertama identifikasi objek, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi sifat, dan yang keempat penutup atau kesan. Itu adalah struktur dari teks deskripsi. Yang berikut pembahasan dari teks deskripsi. Kira pembahasan dari teks deskripsi tadi apa saja? Yang pertama menggunakan kata sifat, ya, menggunakan kata sifat. Yang kedua menggunakan kalimat ya, yang kedua menggunakan kalimat deskriptif. Dan yang ketiga menggunakan kata benda. Dan yang keempat menggunakan majas personifikasi.
Jadi materi kita hari ini adalah garis struktur dan pembahasan dari teks deskripsi. Dari sekarang materi kita ini hanya sampai di sini. Ibu membagi tugas refleksi. Setelah kita pelajari materi hari ini, meminta kalian memberikan refleksi pada pembelajaran kita. Jadi di sini hanya tinggal kalian tentang saja emosi yang sudah buat, hanya kalian tentang emonya ada nangis, marah, senang. Kalian tinggal tentang saja. Namanya wow. Lepas. Kalau lebih kasih tahu. Kurang, ada yang kurang, ada yang lebih. Kasih kamu refleksinya cuma itu. Sudah. Sudah. Ini nilainya memang sudah. Dari materi kita hari ini sampai pada refleksi materi kita hari ini sampai di sini. Kita lanjut pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang menyajikan teks deskripsi. Pada tulis kalian menyajikan teks deskripsi. Jadi sebentar nanti kalian pulang ke rumah, nanti pulang sampai di rumah jangan berdiri di jalan. Sekolah yang rajin, belajar yang rajin supaya bisa mencapai cita-cita kalian. Karena itu minta nangis, kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menyiapkan hati dengan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari awal kegiatan kami hingga akhir. Sekarang kami mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan awal kami sampai di rumah kami dan selalu. Yang kami ini. Amin.